Halo, perkenalkan nama saya Abed Nego Purba, NIM 22132100032. Saya Laira Desi Natalia Burusaragih dengan NIM 22125100002. Saya Aisyah Asari dengan NIM 22132100037. Dalam video ini, kami akan menjelaskan salah satu teori yang kami pilih, yaitu aliran linguistik transformasional. Aliran transformasional merupakan proses atau kaidah perubahan dari struktur dalam menjadi struktur luar atau permukaannya, baik dalam menambah, mengurangi, menghilangkan, permutasi maupun pergantian. Teori transformasional meninjau aspek bahasa berdasarkan sudut pandang, serta menelaah unsur-unsur dan fungsinya dalam bahasa yang teliti. Pengertian transformasional menurut para ahli adalah satu keraf. Transformasi adalah suatu proses merubah bentuk bahasa menjadi bentuk-bentuk lain, baik dari bentuk sederhana ke bentuk yang kompleks maupun dari bentuk kompleks ke bentuk yang sederhana. Menurut Samsuri, transformasi adalah proses atau hasil pengubahan sebuah struktur, kebebasan, atau struktur lain menurut kaidah tertentu. Dan terakhir, menurut kaidah laksana, transformasi adalah kaidah untuk mengubah struktur gramatikal lain dengan menambah, mengurangi, atau mengatur kembali konstituen-konstituennya. Salah satu tokoh yang berperan penting pada aliran linguistik transformasional adalah Noam Chomsky. Nama lengkapnya adalah Avram Noam Chomsky. Beliau lahir pada 7 Desember 1928 di Amerika. Saat itu beliau berusia 93 tahun. Beliau adalah seorang profesor linguistik dari Institut Teknologi Massachusetts, dan salah satu teori yang dicetuskannya adalah teori bahasa generatif. Menurut Noam Chomsky, bahasa merupakan bagian dari pikiran yang diekspresikan sesuai dengan daya kerja pikiran dan sistem kognisi manusia. Noam Chomsky menganut aliran transformasional generatif karena beliau adalah pencetus teori bahasa generatif. Aliran ini dipelopori oleh Noam Chomsky yang lahir pada tahun 1928 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Awalnya, aliran ini muncul sebagai penolakan terhadap aliran struktural. Karena pandangan Noam Chomsky sangat bertolak belakang dengan aliran struktural, di mana aliran struktural beranggapan bahwa bahasa bersifat learned, yang dapat dipelajari di lingkungan sekitar, dan kelayakan kajian bahasa ditentukan oleh deskripsi data kebahasaan dan kebanyakan penelitiannya bersifat kuantitatif. Sedangkan menurut pandangan Noam Chomsky, bahasa bersifat innate, artinya bahasa merupakan keturunan dan sudah ada dalam jiwa manusia, dan kajian linguistik berkaitan dengan aktivitas mental yang probabilitas dan bukan berhadapan dengan data kajian yang tertutup. Chomsky berpandangan bahwa bahasa sangat berkaitan erat dengan psikologi, sehingga konsepnya tersebut terdiri atas struktur lahir atau performansi, struktur batin atau kompetensi, dan yang terakhir adalah aspek kreatif bahasa. Prinsip dasar aliran transformasional. Prinsip dasar pada aliran transformasional adalah aspek kreatif bahasa, di mana menurut aliran ini sebuah tata bahasa haruslah terdiri dari sekelompok kaidah yang tertentu jumlahnya, tetapi dapat menghasilkan kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Ciri-ciri aliran transformasional. Berdasarkan paham mentalistik, aliran berpendapat bahwa proses berbahasa bukan sekedar proses rasang tangkap semata-mata, akan tetapi justru menonjol sebagai proses kejiwaan. Yang kedua, ada bahasa merupakan innate. Kaum transformasi beranggapan penuh bahwa bahasa merupakan innate atau warisan keturunan. Yang ketiga, ada bahasa terdiri atas lapis dalam dan lapis permukaan. Teori transformasional memisahkan bahasa atas dua lapisan, yakni deep struktur atau struktur dalam atau lapis batin, yaitu tempat terjadinya proses berbahasa yang sesungguhnya atau secara mentalistik, dan surface struktur atau struktur luar atau struktur lahiriah, yaitu wujud lahiriah yang ditransformasikan dari lapis batin. Yang keempat ada bahasa terdiri atas unsur kompeten dan performance. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas, aliran transformasional memisahkan bahasa atas unsur kompeten, yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang penutur tentang bahasanya termasuk kaidah-kaidah yang berlaku bagi bahasanya, dan performance yaitu keterampilan seseorang dalam menggunakan bahasa tersebut. Yang kelima ada analisis bahasa bertolak dari kalimat.
Aliran ini beranggapan bahwa kalimat merupakan tataran gramatik yang tertinggi. Dari kalimat analisisnya turun ke frasa dan kemudian dari frasa turun kata. Aliran ini tidak mengakui adanya klausa. Yang keenam ada bahasa bersifat kreatif. Ciri ini merupakan reaksi atas anggapan kaum struktural yang fanatik terhadap standar keumuman. Bagi kaum transformasional yang terpenting adalah kaidah. Walaupun suatu bentuk kata belum umum asalkan pembentukannya sesuai dengan kaidah yang berlaku, maka tidak ada halangan untuk mengakuinya sebagai bentuk gramatikal. Aliran transformasional memiliki kelemahan dan keunggulan sebagai berikut. Yang A ada kelemahan. Yang pertama, tidak mengakui eksistensi klausa sehingga tidak dapat memilah konsep klausa dan kalimat. Yang kedua, ada bahasa merupakan innate. Walaupun manusia memiliki innate untuk berbahasa, tetapi tanpa dibiasakan atau dilatih, mustahil akan bisa. Yang ketiga, ada setiap kebahasaan selalu dikembalikan kepada deep struktur. Nah, yang B ada keunggulan. Yang pertama adalah proses berbahasa merupakan proses kejiwaan, bukan fisik. Yang kedua ada secara tegas memisah pengetahuan kebahasaan dengan keterampilan berbahasa atau linguistik kompeten dan linguistik performance. Yang ketiga ada dapat membentuk konstruksi-konstruksi lain secara kreatif berdasarkan kaidah yang ada. Yang keempat ada dengan pembedaan kalimat inti dan transformasi telah dapat dipilah antara substansi dan perwujudan. Yang kelima ada dapat menghasilkan kalimat yang tak terhingga banyaknya karena gramatiknya bersifat generatif.